Oke, besaran yang kedua adalah kuat medan listrik. Apa sih itu kuat medan listrik? Daerah di sekitar muatan yang masih menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Contohnya muatan positif nih. Muatan positif, arah medan listriknya itu radial keluar menjauhi dirinya. Nah, untuk mastiin daerah mana aja yang masih menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi kan muatan ini kan daerah mana aja di sekitarnya yang muatan ini masih menimbulkan gaya listrik. Untuk mastiin itu kita buat muatan ujinya. Jadi misalnya ini titik A, titik B, dan terakhir titik C. Muatan uji itu adalah plus Q. Jadi muatan uji itu ya muatan positif ya, tapi Q dia, Q kecil. Untuk mastiin apakah A, B, C ini masih dipengaruhi gaya listriknya si muatan positif besar, kita harus lihat apakah plus Q ini tertolak atau tidak. Kenapa harus tertolak ya? Karena kan kalau plus dengan plus berinteraksi kan terjadi tolak menolak. Dan ternyata si A ini masih tertolak, si B masih tertolak. Nah, kalau si C gimana? Nah, kita asumsikan, kita buat misalnya si C ini di jauh tak hingga. Ketika dikatakan dia di jauh tak hingga, maksud jauh tak hingga itu gimana? Maksudnya si positif besar ini dan si plus Q ini jaraknya jauh banget, jauh kali gitu. Bisa dikatakan jauh tak hingga lah. Apakah 2 triliun meter jaraknya kak? Jauh lagi. Jadi tak hingga itu maksudnya itu jauh banget ya, suatu konsep yang abstrak gitu, yang menyatakan jauh banget lah. Kalau 2 kuadrat triliun meter, apakah itu jaraknya kak? Bukan, jauh banget lah. Nah, karena jauh banget, si muatan positif besar ini nggak bisa menolak si muatan positif Q ini. Jadi dia tidak tertolak. Tidak tertolak. Jadi dapat disimpulin ya, jadi A dan B itu daerahnya masih menimbulkan gaya listrik dari si muatan positif besar, sementara si C tidak. Atau kata lainnya apa? Kata lainnya itu A dan B itu adalah daerah medan listriknya si muatan positif besar. Si C ini bukan daerah medan listriknya si muatan positif besar. Kenapa? Karena muatan positif besar dan muatan positif Q kecil ini tidak ada interaksi, ditandai dengan tidak tertolaknya si muatan positif Q kecil. Oke. Itu kalau muatan positif besar kan medan listriknya menjauhi dirinya. Gimana kalau muatan negatif? Kemana arah medan listriknya? Nah, kalau muatan negatif itu, arah medan listriknya itu gimana? Nah, baik ini ya. Jadi kalau muatan positif besar itu, arah medan listriknya menjauhi dirinya. Kalau muatan negatif itu, arah medan listriknya mendekati dirinya atau masuk ke dalam si muatan positif besar. Jadi ini adalah arah medan listriknya ya. Ini adalah arah medan listriknya. Kalau kita dekatin si muatan positif dan si muatan negatif ini, maka akan terjadi medan listrik yang seperti ini, yang oranye ya. Jadi pada muatan positif di sebelah kirinya itu menjauhi dirinya, pada muatan negatif di sebelah kanannya itu mendekati dirinya, masuk ke dalam dirinya. Di antara mereka, medan listriknya itu dari muatan positif ke muatan negatif. Dimana kan kalau titik acuannya muatan positif kan ini jelas ya, ini menjauhi si muatan positif. Kalau titik acuannya muatan negatif jelas ya, ini mendekati si muatan negatif. Ini adalah medan listrik pada muatan ya. Gimana kalau bukan pada muatan, tapi pada benda yang bermuatan? Contohnya adalah plat konduktor.
di mana pada plat itu medan listriknya, di mana pada plat itu muatannya tersebar merata. Yang pertama, pada plat yang bermuatan negatif. Muatan negatif ini artinya muatannya itu negatif kebanyakan, di mana dia tersebar merata ya muatan negatifnya, berjumpa dengan muatan positif. Nah, arah medan listriknya itu ya dari si muatan positif menuju si muatan negatif. Tapi gimana kalau medan listriknya kalau platnya dua, di mana plat pertama negatif, plat kedua positif. Kembali lagi, kalau positif kan menjauhi dirinya, jadi medan listriknya itu menjauhi si muatan positif. Dan dia mendekati si plat negatif. Jadi di sini jelas ya, medan listriknya itu menjauhi si plat positif dan mendekati si plat negatif, atau dari kanan ke kiri. Ini adalah arah medan listriknya. Oke. Sekarang bagaimana dengan rumusnya? Bagaimana dengan rumus muatan medan listrik? Rumus medan listrik itu adalah gaya kolom dibagi muatan uji yang tadi itu, yang Q plus Q kecil itu. Muatan yang mau kita pastiin apakah muatan plus Q besar atau muatan besar masih memberikan gaya tolakan ke plus Q kecil. Dimana gaya kolom itu kan kalau interaksinya antara Q besar dan Q kecil, berarti K Q besar Q kecil dibagi R kuadrat. Kalau ini dibagi Q kecil, ini dibagi Q kecil, otomatis ya Q kecil coret, nanti K Q besar dibagi R kuadrat. Nah, di sini Q besar ini adalah muatan yang memberi medan, sementara Q kecil ini muatan uji atau muatan yang mau kita pastiin apakah Q besar ini masih menolak si Q kecil atau tidak. Nah, ada tambahan nih. Kan tadi jelas ya, di sini medan listrik gaya kolom dibagi muatan uji. Gimana kalau sebaliknya gitu? Maksudnya gimana kalau misalnya diketahui nih arah medan listriknya, tapi kita nggak diketahui ya apakah ini medan listrik muatan positif atau negatif, tapi intinya adalah arah medan listrik yang ke arah kanan gitu. Lalu ada muatan uji di dalam, artinya muatan uji ini akan terkena medan listrik oleh E ini ya, atau ada ceritanya di sini sumber medan listrik. Jadi muatan uji ini terkena medan listrik dari sumber medan listriknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah medan listriknya ini akan mengalami, muatan positif Q ini akan mengalami gaya kolom. Kemana? Karena dia muatan positif, dia akan mengalami gaya kolom searah dengan medan listriknya. Jadi dia akan tertolak ke kanan. Tapi kalau misalnya di daerah medan listrik itu kita buat muatan negatif gitu, maka dia akan terkena gaya kolom melawan si medan listrik. Jadi si muatan negatif ini akan terdorong ke kiri, seperti itu dianya. Oke, baik, kita akan melakukan pembahasan contoh-contoh soal, ditonton ya, dan semoga bermanfaat.